Yuk kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita Sword Saint Return ya guys ya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Chun Myung sedang melatih para bawahannya dengan latihan neraka yang sangat gila untuk menaikkan kekuatan mereka sehingga bisa menghadapi rintangan besar yang berada di depan mata. Kita akan ngelanjutin gimana latihan mereka setiap harinya. Hari ini udah seharian penuh mereka semua dihajar dengan begitu parah oleh Chun Myung sampai babak belur dan bahkan gak bisa berjalan lagi. Tapi ketika Jogul terbangun dari pingsannya, dia menangis. Ngelihat itu Jonghyun menghampirinya dan nanya, "Apa kau baik-baik aja?" Jogul pun ngejawab, "Senior, tenaga dalamku meningkat. Kenapa ini benar-benar bisa terjadi? Setelah diajar sampai hampir mati, bukannya terluka parah, malahan penyembuhanku begitu cepat dan tenaga dalamku meningkat. Dan yang membuatku menangis adalah bukankah itu artinya kita akan terus menjalani neraka ini sampai sebulan kemudian?" Setelah memastikan sendiri, Jonghyun pun sadar kalau memang energi internal mereka meningkat setelah dihajar. Sampai-sampai Baekhyun datang menghampiri mereka dan bilang, "Jadi sebenarnya metode apa ini? Apakah ini metode dihajar sampai mampus dan membuka kekuatan baru gitu?" Terlihat muka Baekhyun babak belur parah dan memang dia sih yang paling parah. Nggak berselang lama Chun Myung udah bangun dari tidurnya dan nanya, "Kenapa nih ribut-ribut?" Akhirnya mereka pun menjelaskan kalau internal energi mereka bertambah setelah dihajar habis-habisan. Kok bisa? Kenapa bisa seperti ini? Chun Myung memberikan penjelasan kepada mereka. Jadi ibarat cara membentuk otot, di mana otot itu terbentuk dengan latihan yang intens, bukan? Dan kenapa latihan bisa membentuk otot? Karena ketika latihan, otot akan terluka dan juga rollback. Sehingga setelah otot terluka dan rollback, maka otot akan mulai berkembang. Dan kenyataannya bukan hanya otot yang memiliki mekanisme seperti itu, bahkan energi internal pun demikian. Jadinya dalam metode latihan ini, Chun Myung menghajar bagian-bagian tubuh tempat jalur energi internal keluar dan juga mengalir. Dan ketika bagian itu terluka, maka tubuh akan mencari sumber penyembuhan energi dari dalam, sehingga otomatis energi yang terpendam di dalam tubuh mereka, yaitu Divine Pill yang tersimpan, digunakan untuk penyembuhan dan juga regenerasi. Tubuh mereka akan terus berkembang ketika Chun Myung menghajar mereka semua, karena tubuh akan terus mengkonsumsi energi dari Divine Pill itu. Penjelasan simpel itu membuat para senior kagum dengan pola pikir Chun Myung, padahal sebenarnya prinsip ini lumayan sulit. Teori ini berhasil Chun Myung dapatkan dari pengalaman di medan perang saat hidup dan mati ditentukan oleh cara mengelola energi setelah menderita luka yang serius. Dia hanya menerapkan versi ringannya kepada para senior-seniornya ini dan disesuaikan dengan tingkat kekuatan mereka. Pada akhirnya Chun Myung bilang ke seniornya untuk nggak ambil pusing dengan teori barusan. Yang penting mereka akan bertambah kuat setelah dihajar habis-habisan. Bahkan kali ini Chun Myung memperbolehkan mereka semua mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang, bahkan dengan teknik pedang terbaik mereka. Mendengarkan itu, Baekhyun yang bersemangat langsung menarik pedangnya sambil berteriak, "Mati kau Chun Myung!" Tapi dengan tersenyum santai, Chun Myung menjawab, "Itu gak akan mempan kepadaku." Ledakan energi mereka pun beradu dengan dahsyat sebagai tanda kalau latihan mereka akan kembali dimulai. Berhari-hari terus berjalan dengan latihan yang gila ini. Gak ada satupun dari mereka yang bisa menyentuh Chun Myung dengan pedang mereka itu. Bahkan sebaliknya, Chun Myung yang terus menghajar mereka berkali-kali tanpa berhenti. Dan ternyata karena mereka tahu jika terus dihajar maka akan membuat mereka menjadi kuat, maka mereka gak patah semangat sedikit pun. Malahan semangat mereka terus bertambah setiap harinya. Sampai si kusir kereta yang selalu melihat latihan mereka kebingungan kok bisa mereka terus bersemangat setelah berlatih dengan cukup intens yang gila setiap harinya. Saat ini udah berjalan hari kelima. Setelah nyuruh para seniornya kultivasi ki dan juga beristirahat, Chun Myung pun pergi dengan raut wajah kesal ke dalam hutan. Tapi tiba-tiba Baekhyun terkaget-kaget karena dia ngelihat ada sesuatu yang berbeda dari Chun Myung. Baekhyun bertanya pada yang lain, "Hei kalian, pernah lihat Chun Myung berkeringat nggak?" Ya dia itu kan juga manusia, wajar nggak sih kalau dia berkeringat? Jawab Jonghyun santuy. Tapi kemudian Jogul bilang, bentar. Kalau dipikir-pikir lagi, aku nggak pernah ngelihat dia berkeringat saat bertarung dengannya. Dia itu monster. Jadi kita nggak pernah kepikiran hal semacam ini. Kenapa kau tiba-tiba nanya seperti itu senior? Baekhyun hanya terdiam dan terus berpikir. Tapi sebenarnya dia ngelihat persis di belakang leher Chun Myung basah dengan keringat sewaktu pamit pergi barusan. Dalam hatinya Baekhyun bilang, si monster bangsat yang bahkan bisa menandingi Elder Wudang itu berkeringat. Bukan berarti kami udah bertambah kuat, bahkan setelah meminum Divine Pill sekalipun.
Kalau memang bukan seperti itu, berarti apa jangan-jangan dia harus berkonsentrasi penuh selama menghajar kami. Tepat seperti firasat Baekhyun. Fakta Chun Myung memang lagi kelelahan saat ini. Sambil berbaring istirahat di hutan, Chun Myung bilang dalam hati, membuka titik ki dan sirkulasi energi kelihatannya memang mudah. Tapi yang kulakukan bukanlah membuka titik ki sembarangan yang bisa dilakukan siapa saja. Aku harus menyerang titik ki dengan intensitas serangan yang tepat untuk mendorong energiku ke dalam tubuh orang lain tanpa menyakitinya. Jika terlalu kuat bisa merusak ki dengan fatal, dan jika terlalu lemah yang ada sia-sia. Jumlah kekuatannya harus tepat. Belum lagi tiap individu punya jumlah ki yang berbeda. Karena itu aku harus menyesuaikan tenaga pada setiap orang yang berbeda juga. Aku hanya berani mencoba hal ini karena udah mengkonsumsi Divine Pill. Kalau enggak, konsentrasiku akan terkuras sampai kepalaku terasa kosong setiap kali aku melakukannya. Ya itulah yang Chun Myung lakukan demi membuat orang-orang di klannya terus berkembang. Karena dia tahu untuk menghidupkan Sekte Wonhua ke masa kejayaannya kembali, maka kekuatannya sendiri nggak akan cukup. Chun Myung yakin pada suatu hari nanti seniornya akan sepenuhnya menyerap energi dari Divine Pill itu dan menjadi jauh lebih kuat. Tentu aja para seniornya nggak akan sekuat Chun Myung karena dia udah mulai lebih awal. Tapi ngelihat para seniornya menjadi lebih kuat dari hari ke hari, Chun Myung tambah semangat untuk mengajari mereka lebih banyak untuk menjadi lebih kuat secepat mungkin. Setidaknya murid zaman now lebih bersemangat ketimbang murid gunung berbunga zaman dulu sebelum dia bereinkarnasi. Chun Myung yakin jika dia melatih seniornya dengan serius, maka senior-seniornya ini bisa mengajari metode latihannya lagi kepada yang lainnya. Kalau siklus ini terus berlanjut, semua member Sekte Gunung Berbunga akan menjadi lebih kuat secara serentak. Sambil berkultivasi ki, Chun Myung bilang dalam hati, sepertinya kejayaan Sekte Gunung Berbunga akan datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Dimana mereka nggak hanya menjadi beban, tapi sekutu kuat yang bisa mendukungku nanti. Mereka sadar kesulitan apa yang kualami, kata Chun Myung menyelesaikan kultivasi untuk kembali lagi ke senior-seniornya dan mengajari mereka lagi. Begitu dia kembali pada seniornya, Chun Myung heran ngelihat mereka udah berdiri penuh semangat. Lah, kalian kan kusuruh istirahat, kok malah berdiri? Tanya Chun Myung penasaran. Iya, berkat Baekhyun, mereka sangat paham pengorbanan apa yang dilakukan Chun Myung untuk melatih mereka ini. Makanya mereka semua berteriak serentak, ayo berlatih satu ronde lagi. Mendengarkan itu, darah Chun Myung bergejolak. Urat di tubuhnya bangkit dan dia bilang dengan lantang, dasar kalian ini, sepertinya kalian kurang dididik. Karena kalian sendiri yang mau, baiklah aku akan memberikan pelajaran yang benar kali ini. Maju kalian semua dan serang aku. Sewaktu para senior menerjang dengan kemampuan terbaik mereka, Chun Myung pun tersenyum dan bilang dalam hati, senior, kurasa generasi Gunung Berbunga yang ini lumayan juga. Beberapa hari kemudian, akhirnya Chun Myung dan kawan-kawan berhasil tiba di Sichuan. Begitu keluar dari kereta kuda, Baekhyun dan yang lainnya terlihat seperti mumi karena latihan neraka yang Chun Myung berikan. Tapi ini masih setengah perjalanan, masih butuh waktu beberapa hari lagi untuk sampai ke Yunnan. Selain itu, Guil Eunha juga nggak punya kuasa untuk mengantarkan mereka masuk ke Yunnan, sehingga si kusir meminta maaf nggak bisa membantu banyak. Tapi sebagai gantinya, Chun Myung dan kawan-kawan boleh menginap di cabang Guil Eunha Sichuan selama apapun yang mereka mau. Baekhyun pun mengingat semua juniornya untuk nggak membuat masalah di Sichuan, karena Sichuan adalah wilayah keluarga Tang. Dan nggak jauh dari sini juga masih ada Sekte Qinchen dan Eme yang udah siap melawan kalau mereka cari gara-gara di Sichuan ini. Dengan wajah polos, Chun Myung ngejawab, tenang aja senior, mereka ini udah mengerti kok. Baekhyun ngejawab, kau yang paling mengkhawatirkan itu justru adalah kau. Baekhyun pun menyuruh mereka berpencar untuk mencari informasi apapun terkait cara untuk masuk ke Yunnan dari Sekte Pengemis ataupun dari Sekte Guild pedagang yang ada di sana. Beberapa jam kemudian mereka semua kembali berkumpul di sebuah kedai minuman. Tentu mereka semua sangat kelelahan karena memang gak ada informasi apapun yang bisa didapatkan setelah berkeliling ke sana kemari. Dengan sedikit pesimis, Baekhyun bilang, bagaimana bisa provinsi yang tepat berada di sebelah Yunnan gak memiliki informasi untuk masuk ke sana? Tapi tiba-tiba Jogul bilang, sepertinya Guild pedagang punya informasi, tapi menurutku mereka lebih memilih untuk diam karena gak punya alasan untuk melakukannya. Gak ada untungnya bagi mereka. Menurut Jogul, sepertinya mereka harus melepaskan dulu emblem bunga plum di baju mereka. Berhubung Sichuan punya hubungan kurang baik dengan orang luar, dan yang paling penting Sichuan berada di bawah pengaruh kuat keluarga Tang atau Sekte Tang.
Sepertinya para pedagang demi bertahan hidup di sini mereka harus tunduk penuh pada keluarga Tang. Makanya orang-orang seperti itu nggak akan menyambut orang luar dengan emblem klan lain seenaknya. Jogul pun bilang ke semuanya, kalau kita mau mendapatkan informasi tentang Yunan, kita butuh kerjasama keluarga Tang, atau setidaknya kita perlu menyembunyikan fakta bahwa kita adalah orang luar. Penjelasan itu membuat yang lain tertegun, tapi mereka heran kok bisa Jogul tahu banyak tentang ini. Barulah kemudian John Yung dan yang lainnya ingat kalau Jogul ini kan berasal dari keluarga pedagang di Sichuan. Chun Myung yang makan mie sampai mulutnya penuh bilang, kalau memang seperti itu kenapa kau nggak sejak awal nggak bawa kami ke rumahmu? Apa kau nggak bisa kembali ke rumah karena kau diusir seperti Bai Chun? Dengan kesal Bai Chun ngejawab, oi kampret, aku nggak diusir, aku memilih sendiri untuk pergi meninggalkan keluarga. Chun Myung pun bilang lagi, ya mau gimana pun, karena keadaan kita saat ini bukankah kita sebaiknya mampir dulu ke rumahmu? Oke senior Jogul. Dengan berat hati Jogul pun mengiyakan seolah ada yang ditutupi dari mereka semua. Gak berselang lama mereka pun tiba di salah satu bangunan guild dagang Chengdu yang papa namanya nyaris copot. Ngelihat itu Chun Myung bilang, bah, papa namanya aja kotor dan hampir roboh. Jadi nostalgia gunung berbunga yang dulu. Aku mengerti gimana cerita kehidupanmu Jogul. Seorang putra kedua yang bergabung dengan gunung berbunga dengan harapan mengangkat derajat keluarganya ya. Baiklah, sekarang saatnya bertemu dan menyapa keluargamu. Tapi Jogul malah berbelok menjauh dari mereka semua dan bilang, bukan yang itu rumahku, tapi yang ini. Oh, bukan yang bobrok ini, kata Chun Myung penasaran. Lalu tiba-tiba Chun Myung dan yang lainnya benar-benar melotot ketika mereka ngelihat gerbang rumah Jogul. Wah, gerbang besar seperti gerbang kekaisaran. Apa ini, kata Chun Myung. Dengan wajah yang berbinar-binar dan terharu sambil menutupi mulutnya, Chun Myung bilang, oh aduh senior. Jadi, oh ternyata kau adalah orang kaya ya. Selagi Chun Myung dan kawan-kawan ribut-ribut masih aja nggak percaya Jogul ini adalah anak orang kaya, tiba-tiba pengawal membukakan pintu gerbang mewah mereka dan seorang kakek-kakek berteriak di sana, siapa kalian berani bikin ribut di depan kediaman guild dagang 4 laut? Kalian pikir kalian ini siapa? Kata si kakek yang bernama Jam Jongwan. Tapi tiba-tiba mata si kakek Jongwan ini terbuka dengan lebar ngelihat Jogul dan dia bilang, hah, tuan muda, Enggak, lord muda kedua. Kenapa anda jadi gembel kayak gini? Kata Jongwan yang langsung memeluk erat Jogul. Jongwan langsung menyuruh para pengawalnya untuk memanggil kepala keluarga dan bilang kalau lord muda kedua udah kembali. Gak berselang lama, ibu dan ayahnya Jogul datang ke sana sambil meneteskan air mata. Sang ibu memeluk Jogul dan menanyakan kenapa dia baru pulang sekarang dan gak ada kabar satupun darinya. Jogul meminta maaf kepada kedua orang tuanya karena gak sempat memberikan kabar. Dan saat malam tiba mereka pun dijamu dengan makanan enak super mewah yang membuat Chun Myung bertanya ke Jogul, oi kampret, kau pasti punya banyak uang bukan? Terus selama ini aku menghajar seorang tuan muda kaya raya tanpa sadar, ha? Kok bisa kau tahan hidup sengsara di gunung berbunga? Jogul ngejawab, di sekte semua orang adalah saudara dan sama. Apa pentingnya latar belakang keluarga? John Yung dan Chun Myung langsung memotong serentak dan bilang, penting bangsat. Nyatanya John Yung, Chun Myung dan juga Iseol semuanya adalah yatim piatu. Sedangkan Bai Chun itu kabur dari rumah dan gak dianggap lagi sebagai anggota keluarga. Wajar dong mereka iri sama Jogul. Gak berselang lama mereka pun makan dengan cukup lahap di sana. Saat makan Jogul bilang, aku agak malas kemari karena sebenarnya batas waktu aku berada di Monua udah lama berakhir. Sesuai janji harusnya aku kembali ke keluargaku dan melanjutkan bisnis keluarga. Chun Myung langsung memotong, terus kenapa kau nggak balik emang? Dalam hati Jogul bilang, karena aku akhirnya mencapai sesuatu setelah bertemu denganmu. Tapi Jogul nggak mengungkapkan seperti itu dan dia langsung bilang, pokoknya seperti itulah keadaanku. Jadi saat ini ayahku pasti berpikir kalau aku ingin pulang ke rumah dan melanjutkan bisnis keluarga. Aku harus mengklarifikasi kesalahpahaman itu terlebih dahulu. Dan akhirnya Jogul pun berbicara 6 mata bersama ayah dan ibunya agar memberikannya izin mengikuti konvoi rute dagang keluarga ke Yunan. Ayah dan ibu Jogul menolak keras ide tersebut. Sebagai orang tua yang sayang anak, gak mungkin mereka membiarkan sang anak membahayakan dirinya sendiri pergi ke Yunan yang terkenal sangat berbahaya itu. Tapi ngelihat keteguhan sikap Jogul terhadap sekte gunung berbunga, akhirnya sang ayah pun mengatakan akan memberikan kesimpulan akhir setelah dia bertemu, ngelihat dan menilai teman-teman si Jogul yang dia bawa kemari. Makanya sekarang ayah Jogul udah bergabung dengan Jam
pertemuan makan malam Chunmyung dan kawan-kawan untuk menilai mereka semua. Ayah Jogul kagum sih ngelihat Baekhyun, penampilan dan tata keramanya itu sempurna, penuh wibawa dan mengagumkan. Tapi dia heran ngelihat seseorang yang ngences lihat arak. Ya siapa lain kalau bukan Chunmyung. Baekhyun bilang anggap aja dia itu nggak ada, nggak usah dipedulikan. Dia memang begitu, masih bocah soalnya. Akhirnya sang ayah mengutarakan maksudnya kepada Baekhyun dan bilang kalau dia pengen ngelihat sendiri orang seperti apa yang akan membawa anaknya ke tempat berbahaya seperti Yunnan. Ngelihat wajah khawatir sang ayah, tiba-tiba Baekhyun bilang, "Jangan khawatir pak, nggak ada orang tua yang mau anak mereka pergi ke tempat yang berbahaya. Karena itu kami nggak akan membawa Jogul ke Yunnan." Kata-kata itu langsung membuat Jogul tersentak kaget. Bagi Baekhyun sendiri, kalau emang keluarga Jogul nggak mengizinkan pergi, maka dia nggak boleh pergi. Keluarga lebih penting dari sekte. Tapi tiba-tiba Chunmyung menyela dan bilang, "Senior, kau nggak berhak untuk memutuskan mana yang lebih penting antara keluarga dan juga sekte. Keputusan itu sepenuhnya terserah pada Jogul. Meski posisimu di atas Jogul, kau nggak akan bisa memaksakan hal tersebut. Karena ini adalah urusan hati. Jadi senior Jogul, apa yang akan kau lakukan sekarang?" Mendengarkan pertanyaan itu, Jogul masih aja bimbang. Berhubung untuk pergi ke Yunnan mereka butuh bantuan keluarganya. Jawaban setengah-setengah itu membuat Chunmyung kesal dan dia minum beberapa tuak lalu berteriak, kau terlalu banyak khawatir senior. Kau pikir aku ini siapa? Akan kuhancurkan kepala Nanman Beast Palace itu atau siapapun bajingan yang ada di sana. Jadi gak perlu khawatir apapun dan lakukan apapun yang kau mau." Kata-kata itu membuat hati Jogul menjadi tenang dan dia segera mau membuat keputusan. Tapi tiba-tiba Jongwan datang melaporkan ke ruang jamuan dengan napas yang terengah-engah. Dia bilang, "Kita ada kedatangan tamu dari keluarga Tang." Hati ayah Jogul nyaris copot mendengarkan keluarga paling berkuasa di Sichuan datang malam-malam ke kediaman keluarga mereka, Guild Dagang Empat Laut. Ayah Jogul, Jongwan buru-buru keluar gerbang untuk melihat keluarga Tang mana yang datang. Dia makin kaget lagi begitu ngelihat yang datang adalah Tang Zhan, putra kelima dari keluarga Tang Sichuan, tokoh inti dalam keluarga yang menjadikan garis keturunan yang mengatur segalanya. Kedatangannya malam-malam seperti ini menunjukkan sesuatu yang buruk, kata ayah Jogul dalam hati sambil berkeringat dingin. Ayah Jogul pun menyapa Tang Zhan dengan sopan dan bertanya padanya kenapa datang malam-malam begini tanpa pemberitahuan lagi. "Tanpa pemberitahuan aku takut nggak bisa memberikan sambutan yang pantas untuk kalian," kata ayah Jogul yang sebenarnya mau mengusir mereka dengan halus. Tapi Tang Zhan malah ngejawab, "Aku minta maaf, semangat kompetitifku menguasai diriku dan berakibat pada ketidaksopanan ini." "Semangat kompetitif? Apa maksudmu soal itu?" tanya ayah Jogul yang penasaran. Tang Zhan pun bilang lagi, "Ku dengar anakmu tuan muda dari Guild Dagang Empat Laut yang pergi berlatih di sekte lain telah kembali. Benar bukan?" Ucapan itu langsung membuat ayah Jogul shock. Dia heran kok bisa keluarga Tang udah tahu tentang kepulangan Jogul. Padahal dia baru aja pulang kemari selama setengah hari. Mereka mengontrol informasi di kota Sichuan dengan cukup sempurna, kata ayah Jogul yang heran sekaligus kagum dalam hatinya. To the point, Tang Zhan pun bilang, "Aku tahu tuan muda Jogul pergi ke sekte Gunung Berbunga. Makanya aku datang untuk memeriksanya. Kok bisa dia menolak belajar martial art keluarga Tang dan masuk ke sekte itu? Jadi aku ingin ngelihat apa aja yang udah dia dapatkan di sana. Bukankah menurutmu kesedihan kami akan sedikit berkurang kalau kami tahu dia kembali dengan kekuatan yang hebat?" Ucapan itu membuat ayah Jogul makin panik. Sedikit penjelasan. Ada aturan khusus keluarga Tang yang memaksa semua pewaris keluarga berpengaruh di Sichuan untuk belajar martial art dari keluarga Tang. Udah pasti mereka nggak pernah mengajari teknik kuat dan penting dari keluarga mereka, karena itu adalah sesuatu yang cuma bisa dipelajari oleh seseorang dengan garis keturunan langsung Tang. Mereka bahkan nggak mengizinkan wanita dari keluarga Tang untuk mempelajarinya karena takut bocor begitu mereka menikah. Hal ini memastikan hanya laki-laki dengan nama Tang yang bisa menguasai teknik tersembunyi keluarga Tang. Dengan kata lain, keluarga-keluarga berpengaruh yang bergabung dengan keluarga Tang hanya belajar martial art yang sia-sia selama bertahun-tahun. Melalui hal ini, keluarga Tang membuat anak-anak yang terkenal di Sichuan gak bisa fokus pada martial art lainnya. Pada akhirnya mereka gak punya keturunan seorang warrior sejati, dan ini membuat keluarga lain bergantung penuh pada supremasi keluarga Tang, dan di saat yang bersamaan menanamkan rasa bangga kepada anak-anak mereka akan keluarga Tang. Tapi Jogul menolak keras masuk ke dalam sandiwara tersebut. Ayah Jogul juga setuju dengan pendirian anaknya 5 tahun yang lalu. Makanya dia mengirim Jogul ke sekte Gunung Berbunga setelah pertimbangan yang matang. Mengingat sekte Gunung Berbunga itu adalah sekte yang gak terkenal dan lagi pula jauh dari cengkraman pengaruh keluarga Tang di Sichuan.
Oke, kita kembali ke cerita. Ayah Jogol mengatakan kalau sekte Gunung Berbunga adalah sekte yang sedang redup. Nggak mungkin dia mengirim anaknya ke sana untuk menentang keluarga Tang. Tapi Tang Zan langsung menjawab, aku mengerti maksudmu, aku mengerti. Tapi bukankah sedikit aneh mengatakan kalau sekte Gunung Berbunga adalah sekte yang sedang meredup? Seharusnya kau tahu bukan reputasi dari sekte Gunung Berbunga akhir-akhir ini. Setelah ngelihat wajah Ayah Jogol yang kebingungan, Tang Zan pun melanjutkan, ngelihat dari ekspresimu itu sepertinya kau memang nggak tahu ya bagaimana reputasi dari Monhua itu menyebar. Reputasi Monhua itu udah tersebar di seluruh dataran utama. Dan ada 5 orang yang menjadi pondasi dari bangkitnya sekte Monhua. Mulai dari kelas 3 Monhua ada Jogul dan juga Jonyung. Di murid kelas 2 ada Baekchun dan juga Iseol. Kau tahu, nama-nama mereka ini selalu menjadi perbincangan orang-orang di seluruh dataran utama. Dengan berkeringat dalam hati Ayah Jogol bilang, bagaimana dia tahu semua nama-nama anak-anak Monhua yang ada di dalam sana? Nggak mungkin keluarga Tang langsung mengetahui identitas semua anak yang ada di dalam sana dalam waktu yang singkat. Apa jangan-jangan yang dia katakan itu memang benar? Salah satu dari 5 orang yang menjadi pondasi kebangkitan Monhua adalah Jogul. Anakku Jogul itu. Tiba-tiba Tang San kembali menambahkan, dan yang paling utama adalah Monhua Divine Dragon. Aku mendengar kalau Monhua Divine Dragon yang kini disebut-sebut sebagai warrior muda terhebat di seluruh dunia sedang berada di tempat ini. Secara aku memang gak bisa menyaingi ketenarannya, tapi mana mungkin aku bisa diam begitu saja mengetahui warrior muda terhebat dunia sedang berada di Chengdu. Ayah Jogol kembali mengatakan dalam hati, Monhua Divine Dragon, siapa itu? Apa dia ada bersama mereka di dalam? Apa yang dia maksud adalah Baekchun ya? Ayah Jogol pun bilang ke Tang Zan, apakah yang kau maksud adalah Baekchun? Tang Zan ngejawab, Ketua Guil, apa kau sedang bercanda? Atau kau sedang berusaha menipuku? Yah, tapi itu gak penting sekarang. Intinya aku kemari untuk bertemu dengan murid-murid Monhua. Bisakah kau memanggil mereka sekarang? Ayah Jogol berada dalam dilema yang cukup sulit. Dia tahu keluarganya gak mungkin ngelawan perintah langsung keluarga Tang seperti yang disebutkan Tang Zan, tapi dia juga gak mau tamu kehormatan Gunung Berbunga ngeliat Guil dagang 4 laut gak berdaya di hadapan keluarga Tang. Ngeliat itu, Tang Zan pun meminta maaf karena udah terlalu menekannya. Dan dia bilang sepertinya murid-murid Gunung Berbunga itu gak tahu malu ya. Mereka pasti mendengar suara aku, tapi mereka terus bersembunyi di balik perlindungan Guil. Mendengarkan itu, tiba-tiba pintu belakang ketua Guil terhempas dengan begitu kuat sampai hampir mengenai Tang Zan. Tang Zan ngelihat ke belakang dengan berkeringat karena memang dia sangat kaget dengan apa yang barusan terjadi. Dan dari depannya Chun Myung keluar dengan sebotol arak sambil bilang, seenaknya datang kemari di tengah malam dan ngebacot. Apa kau mau mati bangsat? Wah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan lanjutan alur cerita hanya di channel Fokozar Anime. Stay terus di channel ini dan stay update.